Rahayu. Rahayu. Para pemirsa yang saya hormati, kita berjumpa kembali dalam kegiatan Lembaga Pengkajian Pelestarian dan Pengembangan Budaya Nusantara. Saat ini kita masih di Hall Wisma Sangha Theravada Indonesia. Kita masih didampingi oleh disambut ya, tuan rumah ya, oleh Bante Dhamasubu Mahathera. Rahayu Bante. Rahayu. Rahayu Bante Siri. Rahayu. Rahayu Pak Gunawan. Rahayu. Rahayu Bu Dr. Gina. Nah, para pemirsa yang saya hormati, beberapa waktu yang lalu ketika sedang pandemi COVID-19 melanda dunia, nggak cuma Indonesia. Waktu itu suasana betul-betul mencekam. Karena pada waktu itu kematian sangat luar biasa. Dalam satu dusun itu desa kecil, ya. Ini dalam 1 bulan ini yang meninggal bisa mencapai 40 sampai 50 orang dalam 1 bulan. Ya. Dalam satu kecamatan ini kebetulan ada teman yang jadi camat cerita ke saya. Kalau di wilayahnya di Kabupaten Malang sana, ini dalam 1 hari, jadi nggak 1 bulan, 1 hari. Ini yang meninggal tuh 20 orang. Betul-betul ngeri, betul-betul mencekam. Bahkan sang camat tadi, Pak Camat tadi cerita ke saya begini, Pak Trimo, wah ini luar biasa Pak Trimo, mencekam, ngeri, miris. Karena 1 hari yang meninggal 20 orang. Bahkan bisa dititeni. Dititeni itu bahasa Indonesianya apa Bante? Ditandai. Ditandai ya. Nah, bisa seperti dipastikan bahwasanya setiap ada orang yang meninggal hari pasaran pagi ini akan menggeret 3 orang yang akan meninggal berikutnya. Tetapi kalau meninggalnya hari pasaran pahing, ini geret yang akan meninggal berikutnya 7 orang. Betul-betul luar biasa, ngeri, mencekam pada waktu itu. Semua orang ketakutan. Sampai Pak Camat itu waktu itu juga kebingungan, bilang ke saya, Pak Trimo, kita ini kan prajurit terdepan yang harus berhadapan dengan masyarakat. Ya mosok sih kita mau mati duluan Pak Trimo sebagai prajurit terdepan. Rasanya ngeri. Nah, pada suatu malam, saya lupa harinya, tapi kalau para pemirsa ingin cross check bisa buka channel YouTube Raket Prasojo, videonya yang berjudul Selamatan Tanpa Kewan Dongane Donga Jawa. Nah, pada waktu itu kurang lebih saya bermimpi, saya mendapatkan petunjuk supaya mengadakan selamatan atau wilujengan. Ya. Kalau selamatan ini kan mengadopsi resapan dari bahasa Arab, assalamatan. Kalau bahasa Jawa ya wilujengan utawi metri. Supaya saya melaksanakan wilujengan atau selamatan tanpa kewan, jadi tanpa hewan. Bahkan pada waktu itu saya bilang ke istri saya, jangankan kok menyembelih hewan, pakai bumbu urang germut pun tidak boleh, karena urang germut ya, udang germut ya, ini pun juga hewan. Dongane donga Jawa, doanya doa Jawa. Setelah itu saya terbangun kurang lebih jam 3:15. Kalau di dalam budaya Jawa, jam-jam segitu namanya mimpi ndoro dasih ya, Bante ya. Bante yang asli Blitar kan hafal ya, mimpi ndoro dasih. Mimpi ndoro dasih itu lebih banyak akan misalnya pertanda yang akan terjadi. Ya. Sandiokolo. Ya. Kalau Sandiokolo itu biasanya pergantian waktu Bante ya. Nah, setelah itu kita selamatan tanpa kewan dongane donga Jawa. Nah, selang beberapa bulan berikutnya, pada waktu Bante Siri mengadakan acara
Selamatan Purnapugar Wihara. Ini saya sampai betul-betul tersanjung saya. Karena ketika saya ketemu dengan Bante Dhammasubho Mahatera, maksud saya ini kan yang muda, masih yang junior. Mau saya itu menghampiri, mau menyapa beliau. Lah kok pada waktu saya tersanjung itu Bante Dhammasubho itu udah duluan menyapa saya walaupun agak jauh. Maksud saya kalau orang Jawa kan bengok-bengok enggak boleh tuh Bante. Saya harus mendekat dulu baru nyapa. Tapi waktu itu Bante Dhammasubho duluan menyapa saya. Saya kan merasa istilahnya tersanjung ya sih. Seharusnya saya yang muda duluan yang menyapa gitu. Tapi Bante yang sudah senior, yang sudah tokoh nasional itu mau menyapa saya yang siapa sih Sutirmo, orang kecil di Malang gitu loh, yang orang enggak banyak kenal saya. Setelah itu cerita-cerita waktu itu Bante Dhammasubho bilang, oh saya sering melihat channelnya Pak Sutrimo, rakyat Pak Sutrimo. Salah satunya itu Wilujengan Tanpa Kewan. Loh saya juga melaksanakan itu. Nah, waktu itu kan Bante Dhammasubho cerita seperti itu waktu itu. Ya. Nah, para pemirsa yang saya hormati, kalau mengenai Wilujengan Tanpa Kewan dongane donga Jawa sudah kita jelaskan dan sudah kita laksanakan. Nah saat ini kita ingin mendapatkan pencerahan, mendapatkan ilmu yang lebih luas lagi dari seorang tokoh besar, salah seorang sesepuh dari Sangha Theravada Indonesia yang sekaligus budayawan Buddhis, mengenai Wilujengan Tanpa Kewan, supaya nanti disimak oleh para pemirsa. Kalau pemirsa ada yang kurang tahu ya biar tanya di kolom komentar. Dan saya yang junior, yang muda ini juga biar tambah ilmu gitu Bante. Dan ini juga ada kebetulan ada umat Buddha ya Pak Gunawan, ya. Dr. Gina. Kalau mamanya ada sesuatu ya biar tanya gitu loh Bante. Mohon Bante untuk pencerahan, silahkan Bante. Barangkali ditanyakan Pak Gun atau dokter? Belum ada yang ditanyakan. Ya baik, saya berhubungan dengan ini. Yeah. Kalau yang namanya Wilujengan atau Selamat Tanpa Kewan, yeah, saya bersama dengan para Bante yang lain dan dari Pembimas, bukan Pembimas, Direktur Urusan Agama Buddha di Kemenak, Kementerian Agama Jakarta, mengadakannya di tempat ini Pak. Tempatnya nggak di sini, ya di situ, yeah, lengkap. Di hall ini ya Bante? Di hall ini, yeah, dihadiri dengan banyak orang. Yeah. Itu doanya itu 24 jam membaca parita. Yeah. 24 jam. 24 jam. Yeah. Di tempat ini. Di tempat ini. Itu tanggal 12 Desember Yeah. tahun 2021. Yeah. Dan tanggal 13 Desember 2021 di tempat ini juga masih ada Ubo Rampe, yeah, sesembahan itu didatangi tamu dari Uni Emirat, yeah, Arab, yeah, datang ke sini, berkunjung ke tempat ini, mengunjungi sahabat, yeah, dan kebetulan masih ada media puja itu ya kita, yeah, dialog dan, yeah, kita menceritakan tentang itu. Yeah. Sehubungan dengan ini Pak, jadi kalau kaitannya dengan pandemi, itu tamu yang datang secara mendadak, tiba-tiba tidak disangka-sangka. Yeah. Biasanya kalau ada tamu jauh-jauh hari kan sudah siap-siap, gelar karpet dan gitu tuh. Yeah. Ini tamu tiba-tiba datang tidak disangka-sangka sehingga tuan rumah juga gugup. Yeah. Dan tamunya berupa penyakit. Nah kalau orang sakit itu ya gitu. Yeah. Biasanya seperti tamu datang tiba-tiba, permintaannya banyak, tidak pulang-pulang gitu. Makanya seluruh dunia heboh. Yeah. Pada waktu itu, yeah, saya tinggal di satu wihara, yeah, dan wihara itu posisinya di Sulawesi Selatan, yeah, namanya Kota Bone. Yeah. Di sana saya 4 bulan, tidak keluar kemana-mana sesuai dengan aturan itu. Yeah. Kemudian juga diajak bicara tentang itu, termasuk di Jakarta, LIPI Jakarta juga mengajak bicara, yeah, tentang ini. Nah, yeah, yang menjadi menarik adalah pandemi ini, kalau dulu orang tua-tua namanya pakebluk. Pakebluk. Yeah.
atau sakit itu orang tua-tua dulu mengatakan wabah. Kalau dokter mengatakan ya virus, ini bakteri, ini apalah, itu penyakit sesuai dengan ilmu kedokteran, sesuai dengan bahasa akademik. Yang menarik, pada waktu saya diundang LIPI untuk berbicara tentang itu, kemudian juga diajak membahas bersama dengan UIN UTAD Jakarta ini, bersama dengan 37 negara. Saya juga merujuk pernyataan dari WHO bahwa ini adalah bukan bencana politik sebagian orang, tetapi ini adalah bencana manusia, bencana alam. Korbannya manusia. Hampir melanda seluruh dunia. Lalu bagaimana pandangan agama-agama? Nah, ketika saya diajak berbicara agama dengan tokoh-tokoh agama bersama dengan LIPI itu, ya masing-masing mengeluarkan ilmunya apa? Statementnya, rujukannya, kitab sucinya. Yang Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, semua ada itu. Lalu Buddha bagaimana? Nah, saya juga mengeluarkan kitab saya. Wah, gitu. Gembolannya. Gembolan saya begini, Pak. Kalau saya sebagai biku, sebagai umat Buddha, tentu rujukannya ya kepada agama Buddha, dari Sang Buddha. Sang Buddha dalam hal itu sudah memberikan bekal buat kita seandai kata dan misalnya nanti menjumpai sesuatu ini sehubungannya dengan wabah, pandemi, atau kolera, atau virus, atau bakteri. Khotbah Sang Buddha ini namanya sutta. Sutta itu percakapan. Lalu apa saja yang berhubungan dengan itu? Di antara Sang Buddha membekalinya satu yang namanya Ratana Sutta, dua namanya Karanya Metta Sutta, yang ketiga namanya Dasamu Ahiraja Sutta, yang keempat namanya Eka Dasa Metangta Sutta. Nah sekarang Ratana Sutta itu apa? Sang Buddha berbicara hubungannya dengan makhluk halus apapun. Jadi bahasanya makhluk apapun yang berkumpul di sini, yang dari air, dari darat, dari puncak gunung, dari atas pohon maupun yang dari ruang angkasa, yang lahir melalui kandungan, melalui telur, melalui lembab, maupun yang lahir spontan, yang berkaki dua, berkaki empat, berkaki banyak, maupun yang tidak berkaki. Ini semua oleh Sang Buddha dinyatakan makhluk hidup. Hidup artinya bergerak dan berkembang. Lalu apa bahasanya? Bahasanya dalam Ratana Sutta itu, oh para makhluk berbahagialah, perhatikanlah manusia, lindungilah mereka dengan tekun, seperti manusia melakukan persembahan, melakukan penghormatan, memberikan sesajian kepadamu siang dan malam. Jadi Sang Buddha sudah mengajarkan, menganjurkan, mengajak untuk manusia itu bersahabat dalam bentuk sesajian. Saji itu dulu dikira klene atau sajen, padahal saji itu artinya suguh, menyajikan. Maka sekarang ada makanan siap saji namanya junk food. Nah itu Sang Buddha sudah. Nah kemudian nyuguh. Nah orang suguh dulu dikira mesti pakai menyan, bukan. Ini kan juga nyuguh. Ini kan juga suguhan. Ini kan juga suguhan. Sajian. Nah maka kalau kita sudah saling memberi seperti itu, mau nggak mau, kita kan sudah saling mengenal, saling hormat menghormat. Itu yang pertama. Ini ada kasusnya, namanya Ratana Sutta. Yang kedua, Karanya Metta Sutta. Dalam Karanya Metta Sutta itu Sang Buddha berbicara pentingnya cinta kasih. Dan di sana cinta kasih yang tanpa batas. Cinta kasih yang tanpa batas itu digambarkan seperti seorang ibu melindungi anak tunggalnya. Saya sih belum pernah jadi ibu dan tidak akan jadi ibu, gitu kan. Tapi boleh tanya kepada ibu, bagaimana seorang ibu melindungi anak tunggalnya. Seorang ibu rela dengan dirinya sendiri demi anak. Kalau melahirkan susah, ngomongnya mbah dukun atau dokter. Yang penting selamatkan anak saya sudah rela dokter. Nah, itu artinya apa? Itulah cinta kasih seorang ibu kepada anak. Di Jawa Timur ada istilah telak karo anak itu abot anak. Telak itu tenggorokan, anak itu ya anak. Artinya orang tua kurang makan, kurang minum, barang sedikit, yang penting anak-anak seger waras. Itu di Jawa Timur, dokter.
Lamongan, di Manado juga. Masing-masing daerah punya istilah itu. Itulah yang Sang Buddha katakan atau sampaikan, kita membangun hubungan cinta kasih yang totally, cinta kasih yang tanpa syarat, seperti seorang ibu melindungi anak tunggalnya. Anak-anak yang sudah diberikan seperti itu, nah, dia akan tahu diri dan tahu budi. Yang ketiga, Dasamo Ahiraja Sutapato. Dasamo Ahiraja Sutapato itu Sang Buddha memberikan pesan, ajaan, anjuran. Kalau kamu datang ke satu tempat, apa yang Anda harus lakukan pertama adalah bertegur sapa, bersahabat, membangun persahabatan kepada raja atau penguasa 10 penjuru mata angin Makassar. Dasamo itu kan 10. Ahi itu tinggi, Raja Sutapato. Jadi Dasamo Ahi Raja Sutapato. Artinya bersahabatlah, bergaullah, berlaku hormatlah kepada petinggi-petinggi 10 penjuru mata angin. Ya, timur, barat, utara, selatan, barat daya, barat laut, timur laut, tenggara, atas, kemudian bawah. Itu sudah diadakan. Nah, lalu apa perkataan di sana? Cinta kasihku pada makhluk-makhluk tanpa kaki. Cinta kasihku pada makhluk-makhluk berkaki 2, berkaki 4, berkaki banyak. Semoga makhluk-makhluk berkaki 2, kaki 4, berkaki banyak tidak menyakitiku. Nah, kemudian di sini apa? Ya, kita mau pernyataan bahwa saya tidak akan menyakiti Anda. Karena itu ya Anda jangan menyakiti saya. Ini Dasamo. Yang terakhir adalah Eka Dasa Metang Suta, Eka Dasa Meta Nisangsa Suta. Itu 11 manfaat pikiran yang bersih, pikiran yang penuh cinta kasih, pikiran yang penuh hormat. Mungkin kita hanya melakukan satu kali, saya cinta kasih, saya hormat, saya menghargai, tapi saya dapat benefit, dapat keuntungan, dapat feedback itu 11. 11 itu apa? Bahasanya begini, Pak. Sukang supati, sukang pati, bunjati, napapa sukang supinang pasati, manusanang piyoti, amanusanang piyoti, diwarakanti, nasa agiwa wisama sutang kamati, tuwata citang sama diati mukawan upas ya, di asamulu kalang karoti, utaru brahmaluku paguhoti, ngapalnya setengah mati. Artinya 11 itu apa? Di antaranya orang yang pikirannya positif itu akan mudah bahagia setiap saat, mudah mendapat makan, dia tidur nyenyak, mimpi pun baik, dilindungi para dewa, dilindungi yang bukan dewa, tidak mudah kena senjata tajam, tidak mudah kena terbakar oleh api bara maupun api nafsu. Dia akan mudah konsentrasi ketika bermeditasi. Orang yang pikirnya positif, wajahnya endang. Endang artinya enak dipandang. Nah, makanya beda dengan endang. Artinya enak dipandang. Nah, gitu. Kita bisa mengukur orang yang jiwanya bersih, itu wajahnya sumringah kok. Coba ketemu orang yang mau minta sumbangan, wah dilipat-lipat dulu, Pak. Nah, itu yang 11 adalah setelah kehidupan ini nanti dia akan bahagia di alam kebahagiaan Brahma. Maka Brahma loku pagu horti artinya lahir di alam sorga. Karena itulah saya pesen sama orang-orang yang pikirannya baik, bersih, tidak cacat itu, pesen ya nanti kalau sudah meninggal di alam surga kirim berita ke sini. Yang benar gitu Bante ya. Mestinya gitu-gitu. Iya. Nah, ini banyak orang mati belum tapi udah cerita pasca kematian. Nah, makanya seharusnya kalau ada orang mati suruh bawa HP Android terus video call gitu Bante ya. Nah, jadi dengan kata lain Pak, untuk menghadapi itu semua, apa yang kita bangun adalah relasi. Kemudian selain relasi itu kemudian kita harus membangun aksi-aksi yang saling hormat menghormati tanpa ada pengorbanan satu dengan yang lain. Dan WHO menyatakan bahwa menurut WHO COVID yang melanda seluruh dunia itu, menurut WHO loh ini, negara-negara yang penduduknya mayoritas
menganut cara berpikir Buddhis kena dampaknya tipis. Ini menurut WHO pada waktu itu. Bahkan ada yang tidak terdampak sama sekali. Nah, yang terdampak sekali itu kalau dunia adalah Bhutan, kalau Indonesia adalah Baduy. Bhutan dan Baduy keduanya saya sudah pernah pergi dan tinggal di tempat itu. Sehingga saya bisa cerita yang dengan data, bukan hanya janji, bukan jari ini ya, bukan jari ini, bukan menurut riwayat, bukan kata orang. Bukan kata. Jadi sejak lama kalau menurut kacamata Buddhis kita dibiasakan, diajarkan, dianjurkan untuk melakukan penghormatan, persembahan, sesajian itu tidak dengan melibatkan kurban makhluk lain untuk sesajian itu. Terima kasih Bante Dhamma Subuh. Nah, ini saya ingin supaya lebih jelas Bante. Ketika Bante melaksanakan wilujengan tanpa kewan di hall ini, pada waktu itu bentuk wilujengannya serta apa saja yang menjadi ubur ampenya di dalam wilujengan tadi Bante. Ya ubur ampenya karena itu tidak ada korban makhluk hidup. Apa medianya? Medianya adalah hasil bumi. Hasil bumi. Semua berupa organik, Dok. Jadi bahasanya adalah polo pendem, polo rambat, polo layang atau polo ibur, kemudian polo gantung. Nah, polo pendem itu apa? Apa saja yang ada di bawah tanah, ubi-ubian, seperti empon-empon itu. Nah, lalu polo rambat itu apa? Ya kayak waluh, labu siem dan seterusnya. Ada melon, semangka, melon itu yang merambat. Lalu yang ibur, yang melayang apa? Yang menghadap ke atas. Lombok, padi, jagung itu menghadap. Yang gantung apa? Ini ada pisang, pepaya, buah-buahan. Nah, itu namanya polo gantung. Bukan orang gantung diri itu juga. Kalau itu nggak dipakai. Nah, itu yang dipersembahkan. Dan itu dilihat langsung oleh duta yang dari Uni Emirat. Mereka respect, kagum, manggut-manggut. Ya, nanti saya akan cerita di negeri saya. Tapi di sana tidak ada ini semua. Gitu. Di sana nggak ada polo pendem, nggak ada polo merambat, polo gumantung nggak ada sana. Ya. Ini luar biasa. Adanya polo minyak. Di sana adanya polo babu. jadi banyak kasus tuh di sana itu TKW itu dipolo gitu, dipukuli. Tidak di sini polo pendem dan sebagainya. Nah, ini fakta yang ada Bante. Kalau di tempat kami kemarin tuh semua yang ikut selamatan wilujengan tanpa kewan, ya kita bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa. Ini semuanya ya selamat. Mereka bahkan kena virus COVID pun enggak gitu loh. Apalagi kok sampai kematian, mau kena virus saja enggak. Bahkan pada waktu itu kakak besan saya ini kena COVID. Karena dia ini mau mantu, dia ke rumah, kalau orang Jawa bilang ngatur-atur. Ini otomatis waktu itu ya saya ngobrol dengan dia, ya salaman. Karena dia waktu itu atur-atur. Jelang kurang lebih sekitar 1 minggu, dia meninggal. Positif COVID. Jelang 7 hari berikutnya, calon mantennya meninggal. Positif COVID. Tetapi saya bersyukur saya, istri saya, anak saya, menantu saya, cucu saya, semuanya aman. Padahal kita bersentuhan langsung loh dengan penderita COVID. Nah itu makanya tadi itu dengan orang yang bersih, kemudian sudah melakukan serangkaian tadi itu ada Ratana Sutta, Karanya Sutta, Kandak Parita. Lalu manfaat yang ekadasan salah satunya adalah nasa agi wa wisangwa. Nasa agi itu api. Jadi tidak mudah terbakar oleh api. Api bara atau api nafsu. Ya lalu nasa agi wa itu dan wisangwa. Wisa itu kalau di Jawa kan ada wiso. Artinya apa? Racun. Virus. Jadi orang-orang yang pikiran positif itu tidak mudah
kena virus. Kena virus. Nah, tadi kalau di fakta di tempat kami kan seperti itu Bante. Kami ya bersyukur ya, kita puji Tuhan ya, alhamdulillah kita tidak kena. Nah, kalau yang waktu itu mohon maaf ini Bante dan peserta pada waktu itu, apakah juga semuanya selamat Bante? Ya sampai saat ini orangnya selamat. Selamat semua. Bahkan terkena virus saja enggak ya Bante? Ada yang kena. Ada yang kena. Tapi ya kena sebelumnya. Oh, kena sebelumnya. Karena itu kan dibuat di bulan Desember kemarin. Ya, kalau kita kemarin adakan bulan 8 itu. Tapi saya sendiri mulai itu dari bulan April 2020. 2 April 2000 sampai saat ini saya tidak putus setiap hari melakukan itu. Padahal kita tidak semayanan Bante ya. Tidak janjian kepada Bante waktu itu. Nah, bahasa saya yaitu tadi selamatan tanpa kewan dengan bahasa ibu. Iya, bahasa ibu. Nah, bahasa ibu itu ya tergantung ibu itu lahir di mana ya pakai bahasa mana. Iya, betul itu Bante. Sehingga pada waktu itu anggota kami, anggota Yayasan Raket Prasojo ini kan tersebar di seluruh Nusantara. Waktu itu ada orang Batak, orang Dayak, orang Sasak, orang Bali yang telepon ke saya. Karena waktu itu saya umumkan di grup supaya ikut selamatan tanpa kewan dungane donga Jawa. Terus yang Batak tanya loh, Pak, kami kan orang Batak, doanya bagaimana kalau harus pakai doa Jawa? Ya saya tolong dikirimi doanya tadi. Terus saya bilang, loh kan tidak ada Tuhan berbahasa Jawa, tidak ada Tuhan berbahasa Batak. Sehingga alangkah bodohnya Tuhan kita kalau cuma tahu satu bahasa. Ya saya sarankan kalau Anda orang Batak, ya doanya pakai doa Batak, doa ibu. Memang petunjuk yang saya dapatkan doanya doa Jawa karena saya orang Jawa. Kalau Anda orang Batak ya doanya pakai doa Batak, doa ibu. Nah ini sebelum nanti Pak Gunawan sama Dokter Gina mau menanyakan sesuatu ke Bante Damasubu, ini Bante Siri dulu nambah atau mohon silakan Bante. Ya. Pak Trimo, saya mantan yang kena COVID. Oh, kena COVID. Tapi kan dia selamat kan Bante ya. Masih ada. Masih ada. Yang lainnya mati semua. Jadi saya mantan ada beberapa waktu itu di Ampel Gading di Malang. Jadi bersamaan itu ada 13 orang saja. Ya, tapi bersyukur semuanya selamat Bante ya. Sehat. 13 orang semua selamat semua. Iya. Pulih kembali seperti sedia kala. Nah, berkaitan dengan wilujengan. Wilujengan atau selamatan itu bahwa ini adalah sebuah ungkapan, ungkapan pikiran yang penuh hati, ungkapan pikiran yang penuh hormat, ungkapan pikiran yang luhur. Nah, dari ungkapan keluhuran ini penting itu ada penggambaran, ada wujud, gitu. Wujud itu apa? Tidak lain ya sarana dan prasarana yang biasanya juga sebagai bentuk daripada sarana dan prasarana penunjang, penopang kehidupan itu sendiri. Nah, makanya dengan wilujengan dengan disrononi, nah benda-benda tadi sebagai wujud cetusan pikiran luhur, maka ini pasti akan memberikan dampak dalam kehidupan secara pribadi maupun secara umum. Karena tidak ada sesuatu itu muncul tiba-tiba. Itu tidak ada. Segala sesuatu muncul ada dasar. Salah satu yang mendasari adalah bentuk imajinasi dalam pikiran. Nah, maka saya juga punya keyakinan bahwa dengan doa, dengan harapan yang diseranani, yang
wujudkan dengan benda-benda sebagai makna sesuai tujuan kita itu sangat memberikan manfaat dalam kehidupan ini. Saya kira begitu. Terima kasih Bante Siri Ratano. Nah ini Disrodoni itu apa? Disrodoni itu apa? Disranani. Sarana. Ya. Bukan sarana. Sarana. Ya. Sarana. Barangkali Dokter Gina mau menanyakan sesuatu, silakan dokter. Di sini aku sedikit mewakili orang medis. Ya. Wilujengan dengan tanpa daging tentunya ya. Ya, betul. Itu memang sehat untuk semua organ di tubuh kita. Walaupun tanpa mengandung zat besi dari sayuran, dari tumbuh-tumbuhan merambat, ataupun dari tumbuhan yang menggantung atau di bawah tanah, itu ada zat besinya juga. Jadi kalau itu dikonsumsi untuk tubuh kita, berarti stamina kita lebih kuat dibanding orang yang mengkonsumsi daging. Sehingga mungkin dari literatur itu, karena makan tanpa daging atau wilujengan tanpa daging, menurut aku itu sehat, sehingga sedikit sekali yang kena COVID karena stamina antibodinya tinggi. Ya, dengan antibodinya tinggi, walaupun salaman atau bersentuhan langsung atau dalam satu ruangan, dia tidak akan terkena COVID. Itu secara medis menurut aku. Berarti pengalaman kami itu betul secara medis pun masuk ya dokter ya? Iya, direkomendasi ya. Rekomendasi sekarang kan banyak sekali di luaran makan vegetarian. Ya, tanpa daging. Nah, itu memang makanan yang sehat sesungguhnya. Tetapi kita manusia secara awam, kalau melihat daging kok kayaknya enak gitu ya. Terutama aku, mau diet daging kok susah. Pelan-pelan menuju ke sana dengan pikiran yang ikhlas dan berpikir positif, itu juga bagus, sehingga mengurangi rasa kenegatifan dalam keadaan dan pemikiran kita, sehingga itu pun membuat stamina kita lebih meningkat. Tidak ada kecurigaan, ikhlas pokoknya dalam bentuk apapun. Terima kasih. Terima kasih dokter. Langsung Pak Gunawan mau disampaikan. Kalau dari saya, rasanya belum ada yang penting. Atau mau tanyakan ke Bante Dhammasubhu? Ke Bante. Bante mengatakan setiap hari melakukan puja. Nah, saya umat awam yang mengikuti. Apakah umat juga harus mengikuti setiap hari, ataukah hari-hari tertentu? Kalau secara Buddhis tradisional itu sebulan 2 kali. Mungkin Bante mengerti. Ya. Nah, itu namanya disebutnya Caita Bola. Tapi kalau di Buddhis yang sekarang, secara ini betul-betul bukan apa, dulu sebutnya apa Bante? Ada. Udah apa tuh? Ada Buddhis kuno, ada Buddhis modern gitu ya Pak? Ya kalau dulu kan tradisi. Tradisi itu. Itu yang mau saya tanyakan ke Bante. Jadi apakah umat mengikutinya setiap hari ataukah tidak? Terima kasih. Terima kasih Pak Gunawan. Langsung ke Bante. Ya. Silakan. Jadi semua itu ada skalanya. Yang saya ingin tegaskan dan dengarkan dengan baik, ini tadi yang menyatakan kan dokter medis secara ya. Akademisi bisa dipertanggungjawabkan ya. Bisa dipertanggungjawabkan secara keilmuannya bahwa ternyata makan yang organik yang tanpa daging itu lebih
memberikan dampak positif buat kesehatan dibanding dengan orang yang berbasis daging tanpa nabati. Nah, itu kan yang ngomong dokter loh. Kalau yang ngomong Bante ya Pak, memang Bante itu kan wong melarat ngono dadine ora kuat tuku daging gitu kan. Nah, saya ini wis makane 1 kali, ndak pakai nasi, juga sedikit daging, itu pun kalau ada, kalau nggak ada ya paling banter bayem gitu kan. Sehat malah Bante. Nah, tapi ternyata ini dikonfirmasi bahwa itu sebetulnya pola makan yang baik. Artinya yang sesuai dengan kebutuhan kesehatan. Nah, sehubungan dengan Pak Gun yang menanyakan, saya melakukan puja itu, Pak, membaca suta-suta tadi, itu setiap hari. Setiap hari. Dan saya tetapkan setiap menjelang makan. Jadi setiap menjelang makan siang, saya ajak membaca itu semua. Tadi suta-suta itu. Tapi kalau puja itu memang saya sudah lakukan setiap hari, kapan saja, di mana saja. Karena puja adalah kewajiban para biku, dan ini sebenarnya kebutuhan hidup untuk melakukan puja setiap hari. Nah, masalahnya bagaimana kalau tidak setiap hari? Nah, itu boleh seminggu 1 kali. Kalau nggak bisa seminggu 1 kali, ya 2 minggu 1 kali. Bagaimana kalau tidak bisa 2 minggu 1 kali, ya 1 bulan 1 kali. Kalau nggak bisa 3 bulan 1 kali. Kalau nggak bisa 1 tahun 1 kali. Minimal. Ya itu seperti perawatan mobil atau body prepare gitu. Apa saja yang dirawat itu selain memberikan penampilan yang indah, dia juga sehat. Tempat ini Pak harus dirawat. Kalau tidak dirawat jadinya apa? Berdebu, kumel, buluk. Ya toh, orang lihat jijik. Nah, gitu kan? Tapi karena benar-benar dirawat dengan maksud tadi sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Apa yang dapat kita lihat? Dia pun juga bahagia loh, sumringah loh. Itu mengkilat kayak lo, dikunjungi Bu Dokter mesam-mesem kayak lagu gitu. Nah, itulah. Jadi itu ada skala. Skala yang siap. Setiap hari kalau bisa, nggak bisa 1 minggu 1 kali. Kenapa milih 1 minggu 1 kali dan kelipetan 4 kemudian dan seterusnya? Karena 7 itu sebetulnya angka final. Yang tertinggi itu angka 8. Gitu. Kenapa 7 ini final dan yang tertinggi 8? Jelas sekali ketika sekarang zaman digital. Angka itu dari manapun dimulai dari 0. 0 itu bukan kosong, tapi 0. Hitungan yang kita pakai itu kan 0 plus 1, 2 dan seterusnya, atau 0 minus 1 dan seterusnya. Jadi semua mulainya dari 0. 0 itu ada yang mengatakan Adam, artinya kosong. Lalu kalau kebatinan kejawen namanya Hong wilaheng mastu manasidem sekaring baun langgeng. Nah, gitu kan? Hong heng. Nah, lalu kalau handphone heng artinya kan blank semua. Jadi ini kosong. Itulah 0. Nah, 0 ini adalah garis lingkar. Kalau digital itu garis bujur sangkar, yang garisnya tidak putus. Itu hanya 0. Nah sekarang kalau 0 ini untuk membuat 0 itu mengulang lagi. Kenapa 7 itu final? Karena nanti kalau sudah sampai angka 7 itu akan mengulang kembali kepada 0. Makanya menjadi 0 kuadrat atau 0 tumpuk menjadi angka 8. Angka 8 itu kan begini toh. Itu kan 0 ditumpuk jadi 2. 0 ditumpuk jadi 8. Nah, angka 8 itu butuh 7 setik. Nah, coba sekarang kita ngawang. Sekarang 0 dari angka 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, gitu kan? Maka itulah angka 7 ini angka final. Karena harus mengulang lagi ke 0. Nah, sesudah 0 itu angka 8. Makanya angka 7
dalam Jawanologi pun juga selalu jadi primadona Pak. Pitonan itu 7 bulanan. Pitulungan. Maka buat acara menunggu jam 7. Jam 7 bahasa Jawanya pitu, biar dapat pitulungan atau mendapat pertolongan. Ini bukan utak adik mantuk, boleh diuji, nggak percaya buat lagi saja, sum lagi. Wah, gitu. Dan itu banyak angka dalam itu banyak kepercayaan di dunia ini yang mempercaya angka 8 itu pembawa rezeki. Apalagi di kalangan Tionghoa, angka pak. Wah, itu kan 88 itu karena angka hoki. Kalau orang lahir yang angka 88 itu makmur. Memang saya ketemu dengan beberapa orang lahirnya tanggal 8, bulan 8. Itu makmurnya bukan main Pak. Lah saya lahir bulan Februari, tanggalnya tidak 8. Itu salah lahir saya. Saya pernah ini Bante, saya pada tahun 92. Ini waktu itu dalam kondisi ekonomi yang misalnya masih jauh dari kata mapan. Nah, tahu-tahu waktu itu saya mendapatkan batu akik. Ini angka 8. Nah, pada waktu itu saya ketemu seseorang, dia pegawai Pertamina di Cepu. Batu saya itu mau ditukar sepeda motor baru. Kasih saja. Waktu itu saya kan jadi penasaran gitu loh. Loh ini cuman batu gini kok mau ditukar sepeda motor baru. Padahal waktu itu ekonomi saya masih kontrak di Malang itu. Ya saya kontraknya itu di Polean, daerah Kumuh. Kalau Polean itu kan di sana terkenalnya kan agak Texas daerah, gitu ya. Iya, Texas daerah hitam gitu loh. Jadi ya karena memang ekonominya ekonomi saya waktu itu betul-betul masih jauh dari kata mapan. Ya diiming-imingi motor baru kan saya juga tertarik Bante. Tapi saya lebih besar rasa penasaran saya. Loh ini apa itu? Nah ini mohon maaf ini hanya selingan saja karena kita kembali ke konteks tadi soal wilujengan tanpa kewan. Menurut Bante Siri, wilujengan adalah sebuah ungkapan rasa syukur, ya, ungkapan rasa berbakti, sarana dan sebagainya. Nah dari Bu Dokter tadi memberikan testimoni dari dunia medis bahwasanya orang yang selalu mengkonsumsi tanpa hewan itu ternyata lebih sehat dan antibodinya lebih tinggi daripada orang yang mengkonsumsi hewani. Berbasis hewan. Ini luar biasa ini. Ini mohon maaf dokter, saya kan juga kebetulan mempelajari pengobatan enzimatik. Berbasis biomolekul. Ya. Itu sebenarnya kan pengobatan Jawa kuno. Di Eropa, ini pengobatan enzimatik itu malah menjadi unggulan daripada pengobatan konvensional yang pakai obat. Karena semua orang tahu pengobatan pakai obat itu pasti berdampak. Ya, karena ada kimia. Ada kimianya. Berdampaknya luar biasa. Nah, saya mencoba mempelajari itu. Dan itu saya sudah beberapa kali, mohon maaf, nolong orang. Bahkan jarak jauh kayak dukun, padahal saya bukan dukun. Nolong orang. Aku potong. Yeah. Itu sama dengan prana kah? Beda. Dengan prana. Beda. Prana itu kan pakai energi spiritual. Ya. Nah, kali ini enggak. Ini sebagai contoh gini. Saya pernah ditelepon seseorang di Rantau Prapat di Medan sana. Saya belum pernah ketemu orangnya. Kalau ada orang ke sana, ada orang jual bakso, namanya Panoto, Asis Panoto, asli Wonogiri. Tapi saya belum pernah ketemu beliaunya. Beliaunya itu dapat nomor saya dari orang. Orang itu dapat nomor saya dari orang lagi. Telepon saya, dia waktu itu diabetes parah, akut. Terus telepon saya bagaimana ingin sembuh diabetes akut tadi. Terus saya bilang cari daun bunga cepiring 10 lembar. Cari pare 1. Kalau zaman dulu kan dideplok Bante. Nah sekarang kan ada jus. Ya saya katakan jus aja. Kalau dulu dideplok pada masa kecil saya, ditumbuk ya. Ya. Karena sekarang ada jus, saya suruh jus. Di jus kira-kira kasih air 2 gelas. Diminum rutin pagi sore. Padahal waktu itu
Bahkan dunia medis sudah angkat tangan karena udah parah diabetesnya. Selang kurang lebih 7 hari kalau enggak 10 hari, telepon saya. Terima kasih Pak Sutrimo, saya sudah sembuh. Saya sudah bisa jalan lagi, padahal dulunya nggak bisa jalan. Udah sembuh. Mohon maaf Pak Sutrimo, nomor rekeningnya berapa? Loh, saya ketemu aja belum. Dan saya waktu nolong tuh ikhlas, saya enggak harap-harap nanti saya dikasih itu enggak gitu loh. Saya ingin menolong ikhlas. Nah, dalam pengobatan enzimatik kan jelas tanpa hewani. Nah, dalam saya mempelajari pengobatan enzimatik tadi, di situ dijelaskan setiap makhluk yang bergigi papak ini selayaknya tidak mengkonsumsi hewan. Manusia kan papak Bante. Rata. Terus tidak tajam, tidak taring. Ya. Gitu. Terus kambing, sapi itu juga rata. Sehingga selayaknya kita seperti itu, tidak makan daging. Nah, ini pengobatan yang saya pelajari dokter. Saya bukan orang medis ya, karena background saya budayawan Jawa, yang saya pelajari ya budaya Jawa gitu loh. Ya, itu luar biasa. Ini barangkali nanti Dokter Gina bisa menjelaskan secara medis lebih rinci nih kan tentang hal itu. Termasuk tadi Dokter Gina mengatakan harus berpikir positif. Ya. Karena kalau kemarin tuh yang banyak korban Bante rata-rata tuh karena orangnya keweden. Awalnya cuman greges biasa gitu, batuk pilek biasa, tapi karena dia keweden, akhirnya kan drop, antibodinya turun, sehingga di dalam waktu itu ada, menurut ketika saya pelajari di dalam ajaran Jawa, budaya Jawa dikatakan ojo keweden ning yo ojo kemendel. Jangan ojo keweden, jangan istilahnya terlalu takut, ning yo ojo sok kemendel, sok berani. Karena kalau orang yang kemendel itu cenderung hilang kewaspadaannya. Nah, ini barangkali mohon Dokter Gina untuk menjelaskan secara medis tentang apa yang terjadi tersebut terkait dengan virus juga nih dokter. Ya. Nih, mic-nya dokter minta. Jadi kalau menurut aku ya, aku mewakili sedikit para medis ya. Ya, virus itu akan menyerang tubuh kita. Virus COVID terutama yang kita bahas sore ini ya, dia akan menyerang tubuh kita, terutama yang diserang adalah di mana antibodinya rendah, itu pasti. Secara medis, walaupun dia tidak mempunyai komorbid, sakit seperti jantung atau diabetes atau hepatitis, tetapi kalau dia antibodinya tinggi, dia tidak akan kena. Itu menurut aku. Kebetulan sekarang juga kan sudah ada vaksin ya. Jadi dengan vaksin itu kan 1 bulan setelah vaksin kita boleh tes antibodi, di mana antibodi kita yang dari dasar akan meningkat, dan itu membuat satu barak-barak ya, membuat satu barak-barak sehingga virus itu nggak bisa masuk ke dalam tubuh kita. Ya, apalagi ditambah dengan makanan yang memang buah atau sayur itu meningkatkan antibodi, itu benar-benar. Jadi orang yang memang bergaul dengan COVID tapi dia tidak antibodinya tinggi, itu memang rasanya minim. Aman ya dokter ya. Minim terkena. Apalagi dengan positif, pikiran yang positif dan ikhlas menurut aku. Karena belajar ikhlas kan susah sekali. Terima kasih dokter. Dalam faktanya ternyata sesuatu yang non hewani, terus pengobatan enzimatik ini sudah terbukti bahkan di Eropa itu menjadi pengobatan favorit. Yang saya tanyakan, kenapa pengetahuan ini kan pengetahuan Jawa kuno atau malahan, kenapa kok tidak digalakkan di Indonesia? Ini pertanyaan saya mirip dengan kemarin saya ketemu dengan ahli psikologi dokter. Karena diakui itu tidak. Salah satu penyebab kehancuran bangsa ini adalah para sarjana psikologi. Kenapa demikian? Karena
setiap calon pegawai itu pasti ada psikotes. Iya. Itu berarti, nah selama ini ilmu psikologi di Indonesia ini kan selalu mengadopsi psikologi Barat. Ya. Ilmu psikologi Barat itu cenderung black and white karakter. Ya. Sementara dunia nyata ini tidak black and white karakter, tapi cenderung komprehensif atau global karakter. Dan itu malah ilmu psikologi Jawa yang kemarin tadi ya Bante menyampaikan ahli psikologi Jawa itu Pangeran Suryo Mentaram, Kawruh Bejo. Nah, pertanyaan saya waktu itu juga gitu loh, kalau seperti itu, kenapa ilmu dan sarjana-sarjana psikologi kok tidak beralih tinggalkan ilmu psikologi Barat yang selama ini jadi referensi, toh malah menghancurkan bangsa ini? Psikotes para pegawai-pegawai itu tidak menghasilkan yang terbaik, malah menjadi korup. Nah, ini pertanyaan saya sama dengan dokter tadi. Ketika secara faktual medis pun mengakui bahwasanya pengobatan enzimatik ya, di Eropa pun diakui pengobatan favorit, dan meminta kepada kita untuk melanjutkan video pengobatan enzimatik yang sudah 2 video kita tayangkan. Terus saya ngobrol sama teman-teman yang sama-sama belajar pengobatan enzimatik, dia mengatakan begini, Pak Sutrimo, kalau bisa jangan dilanjutkan. Kenapa? Kalau orang mau bertanya secara langsung, kita beritahu. Tetapi kalau ini ditayangkan di media, akan dijiplak oleh bangsa lain. Mereka meniru kita, bahkan mereka mengimpor ya. Mereka mendatangkan ya, mengimpor dari kita itu bayam raja. Ya. Bayam raja itu di Indonesia sangat banyak, dan itu juga sampai dibuat film kartun. Bayam raja itu Popeye lah. Lah bangsa kita itu terlalu, enggak tahu, kadang-kadang saya nangis sendiri saya. Ya. Aku kalau sebentar. Yeah. Sekarang ada lagi yang terbaru, di mana kita kembali ke alam, bahwa beras yang kita makan itu kan yang beras umum, dia mengandung karbohidrat. Aku kembali mengulang untuk kembali ke alam. Jadi terutama beras, nasi yang kita konsumsi itu kan dipupuk sedemikian rupa sehingga dengan pupuk yang berbagai macam menghasilkan karbohidrat yang tinggi, ya, gula yang tinggi, dengan pola masak yang zaman sekarang rice cooker, di mana uap meningkatkan, berarti gula di sana akan semakin lebih tinggi. Sekarang perbedaannya dengan kita kembali ke alam, jadi ada metode baru. Sekarang kita pola baru makan berasnya, beras yang disebut dari ubi, dan itu ditanam di Jepang ubinya, dibuat di Indonesia. Namanya beras serataki, seratake. Itu berasnya seperti jelly, tidak ada rasa, karena dari ubi Jepang. Itu yang kembali ke alam. Dan itu lebih sehat karena tidak ada karbo dan tidak ada gula di sana. Luar biasa ini. Terima kasih dokter. Ini ketika bicara nasi, ini tahun 97 awal saya siaran di media, di radio dan televisi di Malang Raya. Waktu itu saya sudah menyampaikan bahwasanya kita saat ini kehilangan yaitu beras Jawa. Beras Jawa ini kandungan karbohidrat, mineral, dan vitaminnya itu seimbang. Berbeda dengan beras yang merupakan hasil rekayasa sekarang. Ini kandungan karbohidratnya dominan. Karbohidrat dominan, otomatis gulanya meningkat, dominan. Apalagi dimasak dengan tanpa uap, dominan. Sehingga saat ini 10 orang Indonesia paling enggak 7 atau 6 yang kena gula. Pasti. Indonesia saat ini betul-betul gawat darurat gula. Ya. Ini bangsa ini mau dihancurkan, tapi sayangnya banyak yang nggak sadar gitu loh. Sebabnya kembali kepada kenyamanan dan keenakannya, gitu. Jadi dengan lauk sambal atau
ayam atau lauk, ikan, hewani dengan beras yang sekarang dimasak, jauh lebih enak. Sebenarnya kalau bicara kenikmatan, beras Jawa lebih enak, lebih nikmat harganya. Cuman masalahnya, mohon maaf, ketika orang itu, saat ini ya, dengan uang 500.000 kan sudah beli motor, uang 3 juta mobil, tiap bulan dikejar-kejar cicilan. Akhirnya mereka untuk tanam beras Jawa tidak mau, karena beras Jawa itu minimal 6-8 bulan baru panen tuh Bante. Nah, ini Bante Dhamma ini yang hafal ini. Iya. Model lama itu terlalu lama. Terlalu lama menjadi uang. Iya, terlalu menjadi uang. Padahal sebenarnya sehat. Padahal luhur kita sudah mengatakan kalau kamu ingin cepat panen dengan beras Jawa, ada sarananya. Yaitu apa? Kawinkan beras Pak di Jawa tadi dengan suket Jawan. Apa tuh suket Jawan? Nah, ini Bante Dhamma Subuh ini hafal tuh, Bu. Suket Jawan. Apa tuh suket Jawan? Suket Jawan itu adalah rumput Jawan. Suket itu rumput. Rumput? Iya. Jadi orang Jawa dulu sudah memiliki teknologi bagaimana mengawinkan antara padi Jawa yang notabene masa terlalu lama, kurang lebih 6-8 bulan, dengan rumput Jawan. Rumput Jawan itu bentuknya ya kayak padi, dan itu tiap bulan itu berbuah. Sorghum maksudnya? Bukan, ini rumput. Kalau sorghum itu kan seperti jagung, ya, rumput, makanan sapi. Ini kalau Bante Dhamma Subuh masih ingat dulu waktu di Blitar, tahu itu suket Jawan. Jawa Jawan, Jawa Jawi, Jawa Jahil Mutakil. Nah, ini saya lihat memang ada permainan dari penjajah secara masif ingin menghancurkan bangsa ini, sehingga banyak ilmu-ilmu Jawa itu yang dihancurkan. Ini yang kita jadi prihatin. Sebenarnya bukannya ilmu Jawa saja, ya, menurut aku. Kalau dari suku yang lain sama juga dihancurkan. Tanam padi 8 bulan. Yeah. Sedikit sekali uang yang masuk. Sehingga nggak bisa nyicil mobil, nggak bisa nyicil motor. Tapi sebenarnya kalau ingin cepat panen itu tadi solusinya. 3 bulan. Kawinkan dengan rumput Jawan. Yang seharusnya 8 bulan, kalau dikawinkan dengan rumput Jawan itu bisa sekitar 5 bulan sudah panen. Tapi masih kalah. Masih kalah karena padi yang rekayasa tadi 3 bulan. Bisa untuk mereka bisa panen di 3 kali. 4 atau 3 kalau 4 tidak mungkin karena dia butuh pengolahan tanah. 3 kali. 3 kali, iya. Ya, minimal sehingga bisa nyicil mobil, nyicil motor. Ya. Sehingga kalau di Indonesia ini kalau dikatakan miskin, kadang lucu juga. Kita ke desa-desa, satu rumah itu motornya bisa 5. Iya. Ya. Di mana miskinnya? Tapi ini dihancurkan pelan-pelan. Sementara kalau padi Jawa ini kandungan vitamin, mineral, dan karbonnya seimbang. Sementara kebutuhan manusia kan nggak cuma karbon. Kita juga butuh mineral, kita butuh juga vitamin. Sehingga pada zaman dulu, terutama pada masa kecilnya Bante Dhamma Subuh, orang dulu bangun tidur tidak sarapan kuat. Saya nggak tahu sarapan. Nggak tahu sarapan. Sampai sekarang. Karena ketika kandungan karbon, mineral, dan vitaminnya seimbang, orang tetap kuat. Tetapi kalau yang kita konsumsi beras yang dominan karbon, apa yang terjadi? Cepat lapar. Ya. Karena proses pencernaannya terus dokter dipercepat gitu dokter ya. Sehingga bahkan ketika untuk memproses beras yang dominan karbon, ini akhirnya tenaga mata pun berkurang. Sehingga orang yang setelah makan beras karbo, beras rekayasa tadi, itu biasanya terus ngantuk. Ya, ngantuk, kemudian ya. Menyerang diabetesnya. Ya, diabetes pasti, lambung juga kena, ya. Banyak sekali lah dampak negatifnya. Ya. Nah, ini luar biasa. Yang saya tanyakan, Dok, bagaimana kalau tidak mengkonsumsi beras? Tidak bagus. Makan nasi? Sangat bagus. Nah, ini bagus. Jadi sebenarnya yang bagus itu cuma karena kita ini berada di Indonesia yang kalau ibaratnya belum makan nasi itu belum kenyang. Itu penggiringan mindset ya dokter ya. Itu rasanya pokoknya harus ketemu nasi. Ya. Nah, sementara Bante Dhamma Subuh ini udah 20 tahun ya Bante enggak makan nasi ya, sehat. Oh ya? Baru 20 tahun. Ya. Nah, ini memang alam juga mempertemukan. Ya. Saya enggak makan beras ini 12 tahun. Oh ya? Karena saya lebih junior, saya lebih muda. Padahal dulunya juga enggak semayanan. Saya enggak mengenal juga baru ya Bante ya.
seperti janjian ya. Ya. Benar dokter, lebih sehat nggak memang. Mau makan beras, nggak mau makan nasi, ya itu sehat sekali sehat, karena dari sayuran itu seratnya tinggi. Dan itu mengurangi rasa lapar. Kemudian penggilingan di lambung kita pun tidak diajak bekerja lebih berat. Lebih berat, betul. Karena kalau daging kan lebih alot. Lebih berat. Tapi kalau sayuran seratnya yang bagus untuk lambung kita. Cuma kembali lagi kepada seseorangnya bahwa kalau belum makan nasi, belum makan Pak, belum kenyang. Betul dokter. Jadi ini ternyata terhubung, meskipun ini kelihatannya percakapan medis. Ini ternyata dunia itu kan ada dua dok. Ada makrokosmos, ada mikrokosmos. Nah, saja ada dunia jagat gede dan jagat cilik. Kalau jagat gede hubungannya dengan tadi caranya mereka seperti dimaksud Pak Gun sembahyang kepada alam semesta. Jagat cilik pola makan. Ini kan juga jagat. Wong struktur semesta ini sama dengan struktur tubuh kita. Alam ini kan dari unsur tanah, air, api, angin. Badan kita juga unsur tanah, unsur api, unsur air, unsur angin. Sama. Nah, kemudian bagaimana merawat alam? Ya kita harus jaga alam. Caranya merawat alam itu salah satunya sembahyang tadi. Makanya orang tua-tua dulu tahu kebutuhan air itu 75%. Air ini didapat dari pepohonan. Di mana ada pohon yang rindang, mata airnya menggenang. Dan itu kasih sajen, persembahan. Supaya pohonnya itu aman harus dijaga. Cara menjaga pohon agar aman dikasih sesajian. Makanya itulah dulu mata-matanya jadi punden, jadi tempat yang dikeramatkan. Dulu begitu. Nah, serta ini di brainwash, di skip, dibersihkan, dilarang, diancam dengan berbagai bahasa, akhirnya itu hilang dan ditinggalkan pelan-pelan. Makanya ada satu peneliti, katanya sumber air di beberapa daerah di Indonesia ini sudah sangat kritis, sudah mulai kira-kira tinggal 40%. Yang 60% lainnya itu sudah hilang. Dari mana? Dari ditinggalkannya mata air yang pohonnya kering karena tidak dirawat, bahkan ditebang secara sengaja. Tapi orang tua-tua dulu caranya merawat pohon ini kasih sajen, kasih sembahyang. Ada yang tiap hari Pak sembahyang ke sana. Ada yang setiap menjelang panen itu sembahyang ke sana, membawa sesajian. Itu polanya. Nah, jadi tadi yang sembahyang itu kok mesti kalau bisa ya tiap hari, itu lebih baik. Nggak bisa 7 hari. Kalau nggak bisa 2 minggu 1 kali. Kalau nggak bisa 1 bulan 1 kali. Dan menjadi baku bagi masyarakat Buddhis ketika melakukan sembahyang yang tidak bisa harian itu minimal 1 bulan 2 kali. Bahasanya ceit sama cabgu. Ceit itu tuh bulan gelap atau bulan sabit. Cabgu itu bulan terang. Artinya apa? Bulan sabit itu indahnya seperti bibir yang senyum, Dok. Nah, gitu kan, satu garis gitu. Nah, kalau bulan terang itu artinya bulan yang terang benderang. Sehingga di waktu malam pun kita juga bisa melihat pepohonan, bahkan kita bisa mengaca di atas air pada saat bulan purnama. Nah, jadi mengingatkan kepada kita, ingatlah, rawatlah, kenalah, berbaktilah, pujilah kebesaran alam. Ini minimal 1 bulan 2 kali. Ceit indahnya seperti bibir yang senyum, seperti bulan sabit. Kemudian dicabgu, bulan yang bulat sempurna, itu terang benderang tetapi tidak panas. Orang yang terang, orang yang terbuka itu pasti bahagia. Sebab kalau orang itu tidak bahagia, namanya stres. Orang stres itu wajahnya dilipat-lipat, gitu kan? Nah, itu artinya. Jadi nyambung Pak Gun, nyambung ini dah. Wong bojone dokter kok. Terima kasih Bante Dhamasubu. Para pemirsa yang saya hormati, demikian tadi kita ngobrol-ngobrol tentang wilujengan tanpa kewan. Dan ternyata lebih sehat. Ini tadi ada testimoni langsung dari tenaga medis seorang dokter Gina. Dari sisi spiritual nyambung seperti yang disampaikan oleh Bante Dhamasubu Mahatera.
Ini sebelum kita tutup barangkali ada yang disampaikan Bante. Ya, jadi mikrokosmos dan makrokosmos itu jagat gede jangan jagat cilik. Yeah. Jagat gede itu alam semesta, jagat cilik itu adalah badan jasmani kita. Strukturnya sama, orientasinya sama, kebutuhannya sama karena memang koneksitas dua dunia ini. Maka saya juga membuat beberapa statement bahkan di quote-quote saya. Barang siapa semakin meninggalkan yang asli alam, dia akan kehilangan kesehatan, kehilangan kekuatan, kehilangan keharmonisan. Itu tentang hubungan dengan alam. Lalu tentang makan, quote saya mudah dok, karena saya bukan dokter. Kalau dokter sekolahnya kan lama, itu kan. Karena saya bukan dokter, jadi juga bukan budayawan ya tadi, gitu. Saya punya quote hubungannya dengan makanan ini adalah makanan-makanan yang enak di mulut tidak enak di perut. Kalau mau enak di perut itu tidak enak di mulut. Nah, contohnya apa? Daun pepaya. Oh ya dah. Daun pepaya itu tidak enak di mulut. Pahit gitu kan? Apalagi paring, apalagi daun itu daun Afrika, itu kan tidak enak di mulut. Tapi ini enak di perut. Nggak ada ceritanya orang sakit perut kebanyakan makan daun pepaya. Nggak ada. Daun pepaya itu sendiri ya Bante ya. Kalau dulu itu kan ketika bicara pengobatan enzimatik biomolekul tadi itu kan diceprot ya Bante. Iya. Ceplok. Nah saat ini ada apa ya istilahnya ilmu ini makan daun pepaya nggak pahit dokter, dimasak. Sehingga dari sisi apa namanya kuliner bagus. Tapi dari sisi pengobatan enzimatik kurang bagus. Ya dia sudah mengalami reduksi. Iya. Reduksi kandungan. Betul itu Bante. Makanya yang cocok itu ya makan yang langsung. Dalam bahasa Belanda kuno namanya lalapan. Nah, gitu kan? Di lalapan daun mentah. Gitu. Nah, karena itu di Bandung saya pernah menemukan seorang dokter yang membuat disertasi tentang lalapan. Jadi ternyata di Indonesia ini sekurangnya lebih dari 250 jenis daun yang bisa dimakan secara langsung. Satu yang tidak bisa dimakan itu daun pintu dan daun jendela. Wah, itu tidak bisa dimakan secara langsung. Terima kasih. Dan itu sehat. Makanya orang kalau memang mengikuti filosofi itu nggak usah repot-repot. Belum punya pekerjaan menikah tidak apa-apa. Lah istrinya dikasih makan apa? Dilepas saja di kebun. Terima kasih Bante Damasubu Mahatera. Nah ini tadi Bante selaku mewakili spiritualis terkait dengan wilujengan tanpa kewan. Ini kita minta Dokter Gina ini mewakili dari dunia medis terkait dengan wilujengan tanpa kewan. Pakai mic-nya dokter ya, untuk pesan terakhir sebelum kita tutup session ini. Silakan dokter. Pesan terakhir aku mewakili sedikit medis. Sebaiknya makan sayur lebih banyak, ubi lebih banyak, dan nasi ditinggalkan. Nasi ditinggalkan. Daging juga ditinggalkan. Jauh, organ kita akan lebih sehat. Terima kasih. Terima kasih Dokter Gina. Nah, para pemirsa yang saya hormati, demikian tadi bincang-bincang kita tentang wilujengan tanpa kewan. Dan ternyata manfaatnya luar biasa. Begitu juga ini jawaban saya untuk para pemirsa yang berkali-kali tanya tentang Pak, itu video tentang pengobatan enzimatik dilanjutkan. Saya jawab mohon maaf. Kami yang beberapa orang yang mempelajari pengobatan tersebut sepakat untuk tidak dilanjutkan. Tetapi kalau para pemirsa ada yang sakit langsung tanya, buka di nomor HP WA di deskripsi kita, silakan. Akan kita bantu. Jangan khawatir, tanya gratis. Perkara nanti udah sembuh terus mau tanya rekening kita ya silakan, itu urusan pribadi. Di deskripsi juga ada nomor rekening yayasan kita. Dan itu tidak minta. Kalau dikasih alhamdulillah. Kalau tidak dikasih masalah gitu kan. Nah, demikian para pemirsa yang saya hormati. Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tata krama kami yang tidak memadai, kami mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa di kegiatan lainnya. Rahayu. Rahayu Sagung Dumadi.